Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Lutfi Normadani, mahasiswa Universitas Esa Unggul Jakarta, program studi Hubungan Masyarakat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas sesi 5 Bahasa Indonesia mengenai teknik berbicara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai alasan kenapa feminisme begitu penting. Umumnya, perempuanlah yang mengalami ketidakadilan gender dari pihak laki-laki. Hal ini muncul karena adanya sistem patriarki yang ada di masyarakat. Ketidakadilanlah yang diterima oleh kaum perempuan. Hingga pada akhirnya kaum perempuan memunculkan adanya gerakan perempuan untuk mendapatkan hak yang setara dengan kaum laki-laki yang disebut dengan feminisme. Feminisme adalah sebuah gerakan perempuan yang memperjuangkan emansipasi atau persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki tanpa adanya diskriminasi. Inti dari feminisme adalah bagaimana perempuan harus memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam mengembangkan diri. Hal ini bisa diartikan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan. Feminisme adalah wajah dari banyak perempuan dan laki-laki yang terwujud dalam pemikiran-pemikiran dan ekspresi berbeda. Semuanya dengan tujuan yaitu untuk membangun kesetaraan perempuan di semua wilayah kehidupan mereka. Sayangnya, masih banyak orang yang keliru dalam memahaminya, dan kekeliruan itu terus disebarkan sampai sekarang. Beberapa kesalahpahaman terbesar mengenai feminisme diantaranya yang pertama, feminis membenci laki-laki. Ini adalah salah satu kekeliruan yang paling kuno dan paling melelahkan mengenai feminisme. Seperti yang telah dijelaskan di awal, feminisme adalah sebuah gerakan dan ideologi yang memperjuangkan kesetaraan bagi perempuan dalam politik, ekonomi, budaya, ruang pribadi, dan ruang publik. Feminisme tidak pernah merupakan ideologi kebencian. Yang kedua, untuk mencapai kesetaraan, feminisme harus melemahkan laki-laki. Mencapai kesetaraan gender memang harus melalui dekonstruksi maskulinitas. Namun hal ini tidak sama dengan mengebiri laki-laki. Dalam ratusan tahun sejarahnya, atau bahkan sebelum istilah feminisme dilontarkan, gerakan ini telah memupuk tradisi perenungan yang dalam dan pemikiran kembali konstruksi sosial atas gender maupun dinamika gender. Feminisme harus memperbaiki relasi gender, bukan memperkuat salah satu jenis kelamin dengan mengorbankan yang lain. Feminisme hanya membantu perempuan. Feminisme juga mempercayai akses yang sama untuk pendidikan, yang barangkali mungkin ibu-ibu Anda mendapatkan gelar universitas dan mendapatkan pekerjaan, sehingga Anda dan saudara-saudara Anda memiliki kesempatan yang lebih baik dalam hidup. Dengan pendidikan, perempuan cenderung memiliki pilihan-pilihan hidup yang lebih baik, menghasilkan keluarga dan masyarakat yang lebih sehat, dan berfungsi secara optimal. Feminis pasti ateis. Memang betul bahwa beberapa agama memiliki perspektif-perspektif patriarkal yang tinggi dan melanggengkan praktik-praktik diskriminatif kuno terhadap perempuan. Namun, bukan berarti tidak ada ruang untuk perbaikan. Ada banyak pihak yang telah memasukkan interpretasi ramah perempuan ke dalam ajaran-ajaran agama. Anda tidak perlu mendepak agama Anda untuk meyakini bahwa perempuan memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki. Yang kelima, feminisme belum berubah seiring berjalannya waktu. Salah. Gelombang pertama feminisme pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 difokuskan pada persamaan hak sipil dan politik, terutama hak perempuan untuk memilih dalam pemilu. Gelombang kedua, yang mulai pada 1960-an sampai 1980-an, memperluas tujuan-tujuan itu untuk menyertakan isu-isu seksualitas, keluarga, tempat kerja, hak-hak reproduksi, dan ketidaksamaan legal lainnya. Feminis gelombang ketiga mengembangkan debat untuk memfokuskan pada ide-ide seperti teori homoseksual, penghapusan ekspektasi,
peran dan stereotip gender. Kesadaran dan feminisme saat ini terkadang disebut feminisme gelombang keempat. Meski masih diperdebatkan tentang ide interseksionalitas, penindasan-penindasan ganda yang saling berkaitan terhadap ras, seks, seksualitas, dan kelas. Ini adalah gerakan dan kesadaran yang mengadvokasi orang-orang untuk memberikan ruang pada mereka yang termarginalkan secara politik, ekonomi, dan sosial karena gender, preferensi seksual, ras, kelas, dan hal-hal lainnya. Dari beberapa penjelasan kesalahpahaman terbesar mengenai feminisme di atas, berikut adalah beberapa alasan yang akan membuatmu sadar betapa pentingnya feminisme. Yang pertama, karena kita sudah hidup di abad ke-21. Anak-anak muda pada abad ke-21 yang biasa disebut dengan generasi milenial adalah generasi yang kritis, generasi yang mempertanyakan segala hal setiap saat. Mereka cenderung mulai meninggalkan peraturan-peraturan kuno dan pandangan yang kaku. Generasi milenial ini memiliki pemikiran yang luas dan terbuka, juga berani mengungkapkan pendapat. Para feminis atau tokoh penggerak feminisme telah memperjuangkan kesetaraan hak sejak abad ke-19. Setelah 2 abad terlewati, mengapa kesamaan hak antara kaum perempuan dan laki-laki masih belum tercapai sepenuhnya? Yang kedua, feminisme bukan cuma untuk perempuan. Kenapa penting melibatkan laki-laki? Karena kalau perubahannya hanya melibatkan perempuan, ya tidak akan banyak bergerak. Ayah saya adalah seorang feminis, karena beliau memberikan kesempatan bagi saya sebagai anak perempuan untuk melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi dibandingkan tingkat pendidikannya. Hal ini semata-mata karena ayah melihat bahwa saya punya potensi yang pantas. Yang ketiga, pernikahan usia dini masih merupakan hal yang biasa. Setiap harinya, sekitar 40.000 anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun. Bahkan, 36% darinya belum berumur 15 tahun. Menikah di usia dini akan merampas masa kecil dan juga pendidikan dari anak tersebut, dan menggantikannya dengan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang istri. Selain itu, pengantin di bawah umur mempunyai lebih banyak masalah kesehatan dan angka kematian ibu yang tinggi. Frekuensi pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga juga lebih besar dibandingkan dengan perkawinan antara orang dewasa. Keempat, masih banyak anggapan anak laki-laki lebih berharga daripada anak perempuan. Ini adalah fenomena yang umum di Cina. Karena populasi negara tersebut meningkat pesat, pemerintahan Cina menerapkan kebijakan keluarga berencana yang mengharuskan keluarga hanya memiliki 1 anak, dengan pengecualian. Jika anak pertama adalah seorang gadis, maka orang tua tersebut boleh memiliki anak lagi, tetapi dengan denda yang berat. Untuk menghindarinya, keluarga yang dilanda kemiskinan melakukan praktik-praktik ekstrim agar tidak terdapat anak perempuan dalam keluarganya. Yang kelima, perempuan masih sering mengalami catcalling di jalanan. Kalau kalian searching kata kunci catcalling atau catcall di Google, kalian akan menemukan bahwa istilah ini berarti melakukan hal-hal berdeteksi seksual. Kalau di Indonesia, bisa berbentuk siulan atau berbunyian tidak sopan. Contoh pujian, "Hai cantik, mau kemana?" Sebagian besar dari kalian pasti sudah pernah mengalaminya, terutama yang berdomisili di kota-kota besar. Menghadapi catcalling, perempuan tentu saja lebih sering diam dan berupaya tidak peduli. Karena jika mereka mencoba melawan balik, kerap hanya ditertawakan oleh catcallers. Pilihan untuk diam pada akhirnya menyumbang tingginya angka pelecehan seksual di seluruh dunia. Semua orang, perempuan maupun laki-laki, mempunyai hak yang sama untuk dapat berjalan dengan tenang tanpa ada siulan, tanpa ada komentar mengenai tubuh kita
oleh orang yang tidak dikenal, tanpa adanya panggilan-panggilan yang tidak pantas, dan tanpa adanya rasa takut dan malu menjadi seorang perempuan. Yang keenam, perempuan berhak untuk berbusana sesuai keinginannya. Seorang perempuan harus memiliki hak untuk berpakaian sebagaimana keinginannya. Jika dia merasa nyaman dengan gaun hitamnya yang ketat, kenapa tidak? Kita tidak perlu dibatasi untuk memakai jenis pakaian tertentu hanya karena kita tidak ingin orang lain menilainya negatif. Yang lebih menyedihkannya lagi, perempuan adalah orang pertama yang mengatakan komentar negatifnya tentang perempuan lain. Yang ketujuh, dunia lebih memilih untuk mengajarkan cara menghindari pelecehan seksual kepada perempuan daripada mencegah laki-laki melakukan kejahatan seksual. Dari usia muda, perempuan selalu diajarkan untuk berhati-hati. Setiap kali keluar rumah, mereka selalu paranoid dan berhati-hati untuk tidak pergi dengan laki-laki asing serta tidak pernah lupa untuk mengawasi minumannya. Bahkan, sebagian dari perempuan ada yang selalu membawa semprotan merica. Tetapi mengapa kita tidak pernah melihat laki-laki diajarkan untuk tidak menyentuh wanita tanpa izin atau tidak memasukkan sembarang barang ke minuman mereka? 8. Tidak ada alasan mengapa perempuan tidak bisa menghasilkan uang sebanyak yang laki-laki lakukan. Apa yang membuat laki-laki lebih siap dan mampu daripada perempuan? Mengapa seorang laki-laki menghasilkan lebih banyak uang daripada perempuan saat melakukan pekerjaan yang sama atau memiliki pendidikan yang sama? Kita membutuhkan feminisme karena orang-orang masih menyetujui pandangan bahwa perempuan tidak perlu dibayar untuk pekerjaan yang sama dengan laki-laki, bahwa mereka baik-baik saja dengan ketidakpedulian dan ketidakadilan yang tertanam dalam masyarakat. Menurut saya, gerakan feminisme sangat penting untuk perkembangan budaya Indonesia. Tetapi saya juga sangat sadar akan anggapan kurang baik terhadap kata feminis. Maka dari itu, sebelum saya menyampaikan pendapat soal feminisme, saya selalu merasa harus menjelaskan feminisme versi saya dulu, biar orang lain tidak salah paham. Feminisme menurut saya sangatlah simpel, yaitu kesetaraan yang artinya kita bisa sadar akan perbedaan fisik antara perempuan ataupun laki-laki, tetapi kesempatan dalam hidup harus sama. Kesempatan untuk mengakses pendidikan, ekonomi, sosial, serta politik demi kehidupan yang lebih sejahtera dan adil. Tidak ada agenda lain atau tujuan lain selain memperbaiki kehidupan setiap warga Indonesia dengan mencapai kesetaraan. Tetapi, saya juga sadar bahwa dari dulu budaya Indonesia cukup patriarki. Jadi, sebuah pergerakan yang datang dan membuat sebuah perubahan dalam status tentunya tidak akan dengan mudahnya diterima oleh semua orang. Saat ini, Anda sudah mengetahui berbagai alasan mengapa perjuangan feminisme tidak boleh berhenti sampai di sini. Hingga saat ini, feminisme harus terus bergerak, mengambil berbagai format perjuangan untuk mengaungkan suara perempuan yang masih terbungkam. Tetapi, harus tetap kembali lagi kepada arti menjadi orang Indonesia yang baik. Apakah bisa dibilang budaya yang baik saat kita melanggengkan ketidakadilan bagi perempuan? Menurut saya tidak. Feminisme dan gerakan untuk kesetaraan, kesejahteraan dan keadilan ini justru seharusnya membuat budaya kita baik, bukan sebaliknya. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.